atau mengaji. Yang kedua, mengkaji Al-Quran. Artinya kita memahami makna dan isi dalam Al-Quran melalui ilmu nahwunya, syarafnya, badai, ma'ani, bayan, tafsir, ilmu mustalah hadis, kita pelajari semua isi Al-Quran. Dan yang ketiga, menghafal Al-Quran. Kalaupun kita belum punya kesempatan menghafal Al-Quran, gunakan kesempatan di bulan Ramadan minimal untuk khatam Al-Quran. 30 juz, 30 hari Ramadan, minimal 1 hari 1 juz. Caranya bagaimana? Satu rakaat sholat, satu kali sholat minimal baca 2 lembar ayat Al-Quran. Ustaz, saya mau baca dalam waktu sholat, boleh. Berapa ayat? Kalau kita mau baca dalam waktu kita sholat rakaat pertama dan rakaat kedua, berarti kalau dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim yang dihitung sebagai pertama ayat Al-Quran sampai juz 10 ada 141 ayat di Al-Baqarah. 141 sampai dengan 148. 148 kalau dibagi 5 artinya sekitar 28. Nah, kalau 28 berarti kurang lebih kita membaca dalam sekali sholat itu ya sekitar 6 ayat atau 7 ayat kita baca dalam sekali sholat. 7 kali 5 35. Jadi kurang lebih sekitar itu yang kita baca karena ayat Al-Qurannya berbeda-beda setiap juznya. Gunakan rakaat pertama dan rakaat kedua untuk membaca surah-surah Al-Quran. Ataupun kita baca 14 ayat setelah itu. Inilah bukti cinta yang Allah turunkan kepada kita di bulan Ramadan agar kita bisa mencapai rahmatun di awal bulan Ramadan. Yang kedua, kalau ingin berdoa asal surga Allah, maghfiratun. Bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "As-salawatul khamsi wa jum'atul ila jum'ah wa ramadan ila ramadana mukaffaratun ma bainahunna idza janabal kabair." Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat ke Jumat dan antara Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa apabila kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis sahihnya, dengan puasa yang kita lakukan siang Ramadan, Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu kita jalani 14 jam dalam bulan Ramadan, pukul 5 pagi sampai pukul 7 petang, kita berpuasa menahan haus dan lapar. Saat inilah asam amino kita meningkat, metabolisme tubuh kita membaik. Ada perimbangan antara kadar asam dan basa di dalam tubuh, di mana elektrolit yang berada dalam tubuh akan melalui proses sehingga detoksifikasi akan dicerna oleh lambung kita dan juga oleh kulit kita. Banyak orang yang sedang puasa saat ini mungkin mengalami kelelahan, akan tetapi ini adalah bagian dari proses. Rasulullah mengajarkan dengan berpuasa kita akan merasa sehat. Sumu tasihu, puasalah engkau maka engkau akan sehat. Rumah sakit Cudmudia memiliki banyak dokter yang kompeten. Di sini kita bisa memeriksakan kesehatan kita dan pastikan dengan posisi kita berpuasa. Dari sebelum cek gula saja kita diperintahkan berpuasa. Banyak hal, bahkan mental kita. Orang yang depresi sekalipun bisa sehat mentalnya dengan berpuasa. Terapi fasting banyak dilakukan oleh dokter-dokter yang non muslim notabene. Hari ini Allah menjadikan bulan Ramadan bulan tempat menghapuskan penyakit-penyakit kita, termasuk penyakit hati kita. Orang yang gemuk, bulan puasa kesempatan untuk diet, penyakit hilang, berat tubuh juga berkurang. Dengan lapar tapi Ustaz saya sering ngantuk, iya nggak apa-apa. Makanya banyak yang salah. Saat mendengar pengajian, kita sering biasa baca doanya apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi begitu kita dengar pengajian, rata-rata ngantuk semua. Alhamdulillah. Saya kira lalu terbangun sebentar lagi Ustaz yang ceramahnya. Padahal kita tadi orang lain berada di musola Ibu Sina, kita sudah sampai ke Eropa.
Uzbekistan tepatnya, ke tempat Ibu Sina dilahirkan. Ketika ngantuk menyerah tidak apa-apa. Ada sebuah hadis dhaif yang mengatakan, "Naumusla ini ibadah tuh." Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wasul Tuhan tasbih dan dia bertasbih wa amaluhu dan amalnya ditambahkan. Akan tetapi ini hadis dhaif, tidak boleh dijadikan fadail amal. Tidak boleh amal kita, kamu berapa rakaat tarawih? Saya 20 rakaat. Kamu berapa rakaat baca Al-Quran? Saya 1 juz Al-Quran. Kamu apa amalannya? Saya banyak tidur. Nah, banyak tidur tidak bisa dijadikan tolak ukur kita menambah amal. Tapi dengan tausiah yang kita dengar, walaupun sedikit mengantuk, pastinya Allah akan berikan cucuran rahmat. Hari ini Allah perintahkan malaikatnya membentangkan sayapnya di atas kita. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, Allah akan cucurkan rahmatnya. Setiap detik jam-jam berputar, maka Allah berikan satu kebaikan, Allah hapuskan satu keburukan, dan Allah angkatkan kita satu derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan tingkatkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu akan beberapa derajat. Gunakan kesempatan dengan tausiah seperti ini. Ini kalau dalam ilmu komunikasi, benar saya biasa public speaking seperti ini. Kalau dalam ilmu komunikasi, komunikasi yang jaraknya lebih dari 1 meter disebut komunikasi interaktif. Kalau kita ngomong berduaan, kadang antara pria dan wanita berkaitan berduaan jaraknya 1 meter itu komunikasi intim. Kalau lebih dekat dari 1 meter itu namanya komunikasi in the void. Jadi ini kita komunikasi interaktif karena jaraknya lebih 1 meter. Dengan ini kita menambah ilmu kita, kesempatan menambahkan maghfirah dari Allah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan taubat. Kita minta ampun atas dosa-dosa. 11 bulan lamanya kita berterima dengan dosa. Inilah kesempatan untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Insya Allah dengan keberkahan bulan Ramadan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan apabila bulan Ramadan telah berakhir tiba, kita kembali ke fitri. Ya, bagi yang kenal dengan fitri, bagi yang kenal dengan jani atau suri atau yang lainnya, silahkan kembali yang lain. Kita akan kembali seperti kondisi kita fitrah. Ayo membalas seperti hari kita dilahirkan oleh ibunda. Insya Allah Allah akan cucurkan maghfirahnya, ampunannya kepada kita semua yang hadir pada hari ini di musala Ibu Sina, dan kita akan selepas dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, dhaminullah. Dhaminullah adalah tanggungan Allah atau jaminan Allah bagi orang-orang yang mau berpuasa dan beribadah di bulan-bulan Ramadan. Maka Allah akan menjamin kelepasan kita dari api neraka. Kenapa? Karena saat kita mendirikan ibadah di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan kita dirikan sholat tarawih, maka sampai 20 rakaat, 3 rakaat witir yang kita lakukan qiyamul lailnya. Saat itulah kita melaksanakan manifestasi dari apa yang disampaikan Rasulullah. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan menuntut pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita untuk sholat tarawih bersama di masjid terdekat di tempat kita. Walaupun terkadang ada anak-anak kita yang mungkin masih bermain-main, gak apa-apa. Mereka anak cikal bakal generasi penerus kita. Ada anak-anak yang mungkin masih main-main, ya kusu-kusu dengan ijagung. Tahu ya kusu-kusu dengan ijagung? Ambil kain sarung, sempat kok. Ya. Mungkin suaranya besar. Itu kain sarungnya macam-macam. Ada yang mereknya Wadidaw, kita nggak boleh sebut merek ya. Ada yang gajah pangku atau gajah pelur-peluan. Dengan berbagai merek. Itu buat nggak apa-apa, karena itu nggak sakit. Tiba-tiba terdengar suara rotak besar, nangis anak. Ternyata bukan pakai kain sarung, pakai sarung tinju. Nah itu bahaya. Ada anak-anak kita yang kita ajak sholat tarawih bersama, tapi dia di belakang seperti upin-ipin main mercun. Ini yang harus kita kontrol. Kenapa? Mengganggu kita ibadah bulan Ramadan. Saat anak-anak kita main mercun, ketika ustadznya lagi tausiah, lagi memberikan arahan, kita kan nggak tahu kalau ustadznya latah atau tidak. Begitu ustadznya berkata,
Kaum muslimin dan muslimat sekalian, dalam bulan Ramadan kita harus menjaga pencernaan kita dengan makanan yang halal. Jauhilah makanan yang haram, akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita dan membuat Allah tidak ridha kepada kita. Allah memberikan banyak makanan yang haram untuk kita jauhi. Yang pertama, tiba-tiba suara kecil. Yang pertama, ayam. Anak-anak catat di buku catatan Ramadan, makanan yang haram yang pertama ayam. Bahaya. Atau ustaznya berkata, setelah bulan Ramadan kita akan melakukan silaturahmi agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Setelah tadi Allah ampunkan dosa kita dengannya, saat Idul Fitri kita harus memaafkan dengan manusia. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih besar, maka kita akan berkata, "Dor bagi ini berjun." Kita akan berkata, "Monyong." Ketika ustaz nyalakan bicara, kita harus berkata yang lebih tua, "Monyong." Ini mengganggu. Anak-anak kita yang melakukan aktivitas, silakan diamkan agar kita sempurna dan khusyuk dalam beribadah. Dengan kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, Allah hapuskan dosa kita yang terlalu dan Allah jamin kita akan terlepas dari neraka. Tapi Ustaz, saya banyak sekali dosa. Kalian suci, aku penuh dosa. Disinilah kesempatan Allah ampunkan. Kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam pernah melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan salah orang yang bertobat. Hari ini, detik ini, saat ini, Allah masih izinkan nafas mengalir melalui paru-paru kita. Allah masih izinkan jantung kita berdetak. Coba kita pegang dada kita sebelah kiri, masih terdengar detak jantung? Ya, dada sendiri pegang, jangan pegang dada orang lain ya. Apalagi dada itu jangan pegang. Kita dengarkan detak jantung kita. Artinya apa? Allah masih izinkan kita hidup. Kesempatan ini untuk apa? Untuk kita memohon ampun agar Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan ini jaminan Allah. Pesankan kepada anak kita, apabila kita meninggal nantinya, maka dialah yang akan meneruskan ibadah kita, meneruskan apa yang kita ajarkan. Idza mata Adam, in kata amalu illa tarakun. Apabila anak Adam meninggal, maka putuslah amalannya kecuali 3 yang kita ajarkan sekarang adalah anak-anak tadi yang kita ajak ke masjid. Waladun sholihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang berdoa bagi kita. Ingatkan, anakku tercinta, bila saya meninggal, saya itu berpesan, kalau saya meninggal nantinya, bila Ustaz Gunawan meninggal, tolong kirimkan doa, minimal kirimkan sekali Al-Fatihah. Untuk Ustaz Gunawan, guru kami tercinta, Al-Fatihah. Jangan sekarang kalau meninggal ya, nanti pas meninggal ya. Bila kita sudah meninggal nantinya, ajarkan kepada anak kita agar menjadikan kepada kita, agar ini menjadi penebus dosa-dosa kita dan Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Sehingga di bulan Ramadan terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah, jamin Allah, jaminan Allah. Ikum minan nar, kita terlepas dari api neraka. Ketika hal inilah yang harus kita selalu lakukan, rasakan dan nikmati di dalam bulan Ramadan, yaitu rahmat kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah dan jaminan Allah agar kita lepas dari syurga, dari neraka Allah, dan kita akan masuk dalam syurga Allah. Ketika hal inilah yang harus kita selalu ingat, kita ajarkan, kita saling watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita ajarkan kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Inilah ketiga hal yang dapat Ustaz sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.